Saya mau tanya ke saya ini mau dihadiri oleh hukum kah, ataukah mau dibawa di dalam masalah yang politis. Sejak awal saya sudah kasih tahu bahwa kalau memang kasus saya ini mau menjadi banyak dimensi politiknya sampai intervensi semua seperti ini, saya sudah bertempuh jalur hukum, jalur politik. Jangan di sini. Karena di pengadilan ini mengadili orang, kita mau dapat keadilan. Saya sebagai bagian dari rakyat saya sudah datang dengan menghormati sidang ini. Saya sudah berulang kali ada di pengadilan. Dan saya mau temukan kasus seperti ini bahwa harus ada koordinasi dengan Jakarta. Ini hal yang biasa saja. Saya baru berusaha ini. Saya mungkin saya tidak paham dengan hukum atau jalur seperti apa. Dan bagi saya ini sesuatu yang baru. Karena kasus ini ada kasus yang lain. Kenapa tuntutannya begitu lama? Tanyakan ke jaksa, kalau kamu punya niat politik yang lain, selesaikan di kasus ini dengan baik. Apa yang kamu bisa buktikan di sini? Tidak ada, jaksa tidak buktikan apa-apa di sini. Kamu sudah tahan saya ke saya. Kamu tidak buktikan di sini. Lalu kamu mau tahan saya lama-lama ini apa? Oh, negara ini jelaskan sama saya. Kita ini kan tahu betul, kita punya. Kita menghargai semua jadi tolong. Ini apa yang ditakutkan ini? Sehingga mau tentukan saja. Sama begini. Itu dijelaskan. Apa yang ditakutkan? Kita mau lihat ini. Kalau kamu berani tahan orang, dengan pilih orang, kamu mampu buktikan itu. Kalau tidak mampu buktikan, jangan politisi dan jangan alasan politik yang lain. Jadi saya minta maaf, ini sangat emosional saya bicara. Tapi saya mau melihat apakah profesionalisme di dalam hukum di dalam negara ini ada atau tidak. Itu saya. Entah saya akan dihukum seperti apa, tapi itu bagian akan menjadi pelajaran yang bisa saya pribadi dan rakyat saya. Apakah pengadilan ini membelah kami orang Papua dan saya secara profesional dan jujur atau tidak? Ujungnya di situ. Terima kasih. Oke, selamat sore, salam demokrasi buat semuanya. Sore hari ini kami baru saya selesai menggelar 2 sidang ya. Yang pertama sidangnya Gerson Pigai dan Kamus dengan agenda tuntutan, dan juga sidangnya Victor Fredrik Keimo dengan agenda tuntutan. Berkaitan dengan sidang tuntutan Victor Fredrik Keimo, hari ini jaksa belum siap sehingga diminta tunda. Tadi dalam sidang sempat diingatkan oleh majelis hakim terkait semestinya hari ini adalah hari terakhir waktu yang diberikan kesempatan oleh majelis untuk bacakan tuntutan. Namun saudara jaksa tidak bisa hadirkan hari ini. Begitu ditanya terkait apa alasannya, rupanya oleh saudara jaksa, dia bilang kalau tuntutan ini itu dia harus berkoordinasi dengan Jakarta, dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan juga akan diturunkan ke Kejaksaan Tinggi Papua dan turun kepada si jaksa. Jadi ada 3 tahapan. Nah, berkaitan dengan alasan dari Jaksa Agung, itu semestinya itu sebenarnya sudah menjadi alasan di sidang sebelum ini ya. Sampai kemudian hakim berikan waktu untuk tunda hari ini. Tapi di sidang hari ini masih alasan yang sama. Masih menunggu rentut atau rencana tuntutan dari jaksa. Ini kemudian menjadi satu pertanyaan tersendiri kita. Yang pertama, apa dasar hukumnya
karena kita juga melihat dan membandingkan dengan perkara-perkara lainnya, itu kan sangat cepat. Hari ini sidang pledoi, hari ini sidang pembuktian, bisa langsung minggu depannya itu langsung tuntutan. Itu sidang-sidang yang lain. Tapi di sidang khusus kasus yang menimpa klien kami Victor Frederick Keimo ini harus tunda 2 kali. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang ganjal. Yang berikutnya, berkas perkara klien kami Victor Frederick Keimo ini adalah 1 berkas dari 3 berkas yang sudah disidang sebelumnya. Yang pertama berkas itu yang dialami oleh 7 tapol yang disidangkan di Balikpapan. Yang berikutnya itu berkas yang disidangkan atas nama François Sini di Pengadilan Negeri Jayapura sini. Itu kan berjalan dengan cepat. Nah, kenapa dalam khusus berkas ini dia harus tertunda-tunda? Ini kemudian menjadi dua hal yang menjadi dasar kami meragukan alasan yang kemudian disampaikan oleh saudara jaksa. Nah, keraguan kami ini juga muncul dari kekhawatiran kami terkait ketua majelis hakim itu sudah menyampaikan bahwa dia akan pindah karena SK-nya sudah dipindahkan ke pengadilan Makassar. Kami harap penundaan yang sedang dilakukan oleh jaksa dengan alasan belum ada rentut dari jaksa agung maupun kejaksaan tinggi, ini tidak ada kaitannya dengan maksud agar hakim harus pindah. Itu harapan kami. Tapi kemudian kalau memang penundaan ini dilakukan dengan melihat kondisi itu, ini kemudian menunjukkan fakta bahwa ada persidangan yang peradilan sesat yang sedang dilakukan. Kenapa saya katakan peradilan sesat? Ini kan bagian dari intervensi dari kondisi majelis hakim yang akan keluar. Untuk itu kami minta dengan tegas kepada Komisi Pengawas Kejaksaan, baik yang ada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun juga Kejaksaan Tinggi Papua dan juga Kejaksaan Negeri Jayapura, untuk mengawasi jaksa dalam agenda tuntutan ini. Karena kekhawatiran kami dan juga bukti-bukti yang menjadi kekhawatiran kami sudah tadi saya sebutkan, ada 3 hal itu. Saya mohon untuk dipantau oleh Komisi Kejaksaan. Yang berikutnya, kami juga harapkan agar tadi juga sudah kami sampaikan ya kepada majelis hakim, yang kami minta agar majelis hakim tetap memegang prinsip sesuai kode etik hakim dan juga prinsip dalam peradilan terkait independensi. Karena ya kita tidak menutup mata dengan proses persidangan ini yang tuntutannya berlarut-larut, kemudian ada fakta-fakta pengkondisian di luar dengan adanya berita hoax yang beredar tentang kondisi di sidang, baik di sidang sebelumnya dan sidang hari ini. Kemudian ada banyak aparat yang hadir yang mana di kasus-kasus lain tidak ada. Ini kan bagian dari pengkondisian. Sehingga tadi kita minta kepada majelis hakim untuk tetap independen dan profesional dalam memeriksa perkara ini. Permintaan independensi yang kita minta itu bukan kami minta ya, tapi sudah ada di dalam undang-undang kehakiman. Atas dasar itu kita minta agar majelis tetap menjalankan itu. Dan juga kita tadi minta kepada majelis untuk tolong intervensi ini dengan cara mengirim surat atau berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk segera menyiapkan tuntutan. Itu tadi kita minta kepada majelis. Nah, itu berkaitan dengan perkara yang dialami oleh klien kami Victor Keimo. Nah, berkaitan dengan sidang tunda itu nanti akan dilakukan di hari Kamis tanggal 27 April 2023, hari Kamis minggu depan. Yang berikutnya berkaitan dengan kasus Gerson Pigai dan rekannya Kamus. Tadi agenda tuntutan, dan dalam tuntutan hakim memvonis terbukti tuduhan sesuai dakwaan pertama, yaitu
pasal 160 junto 55 KUHP, dan kemudian memvonis 5 bulan 10 hari. Nah, atas vonis tersebut kami tadi menyampaikan keberatan. Yang pertama berkaitan dengan kami menilai putusan yang kemudian diputuskan oleh majelis hakim itu tidak mengambil fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Atas dasar itu kami menyimpulkan bahwa itu adalah putusan secara subjektif yang putuskan oleh majelis. Yang berikutnya, atas putusan yang subjektif itu kami juga sangat kecewa dengan majelis. Kenapa kita kecewa? Karena kami sudah menunjukkan bukti surat pemberitahuan untuk aksi tanggal 16 November tahun 2022 di depan Gapura Uncen. Namun surat pemberitahuan yang kita hadirkan sebagai alat bukti surat itu tidak dilihat. Berikutnya, ahli pidana yang dihadirkan oleh saudara jaksa itu dengan tegas menyampaikan bahwa apabila aksi demonstrasi yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, maka tidak bisa dipidana atau tidak bisa dituduh bersalah gitu, atau tidak terbukti gitu, berkaitan dengan 160 penghasutannya. Itu jelas tuh. Ahli yang dihadirkan oleh jaksa menyatakan itu di depan sidang, tapi majelis hakim tidak melihat fakta itu. Nah, ini kan kemudian kami kemudian muncul beberapa kekhawatiran dan juga kecurigaan. Yang pertama, jangan-jangan majelis ini ada intervensi nih. Begitu. Kenapa ada intervensi? Karena ini kan berkaitan dengan fakta pembungkaman ruang demokrasi yang sudah sering dilakukan dengan dalil izin. Itu yang kemudian padahal dalam aksi tanggal 16 November 2022 itu sudah ada surat pemberitahuan yang dibawa ke kantor Polresta Jayapura. Ini yang kemudian kami sangat kesal karena seakan-akan persidangan ini itu kemudian membenarkan alibi aparat kepolisian yang selama ini mengartikan pemberitahuan menjadi izin. Gitu. Atas dasar itu kami sangat kecewa dengan majelis tadi. Kami juga harap kepada Komisi Yudisial untuk bisa melihat perkara Gerson dan juga Kamus terkait profesionalisme hakim dalam memeriksa, karena dia tidak mengambil keterangan yang ada dalam fakta, malah dia kemudian mengambil keterangan lain yang secara subjektif dia, yang akhirnya kemudian buat kabur persoalan ini dan seakan-akan membenarkan alibi polisi yang mengartikan pemberitahuan menjadi izin. Jadi kan, atas dasar itu tadi kita juga sampaikan kita akan pikir-pikir untuk kemudian melakukan upaya hukum, entah ya upaya hukum seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan ditambahkan dulu lain saya. Ya, ada yang saya mau sampaikan di dalam persidangan yang kami sudah lewati dari seksi ke seksi sampai saksi terus masuk tuntutan, semuanya itu hakim dia catat. Kami kira hakim dia memang catat betul-betul karena kami sudah tahu bahwa tidak terbukti dalam penahanan saya kamu bayangin sama Gerton Pigai. Tapi tadi pas putusan vonis hakim dia jelaskan yang lain-lain, terus tidak profesional. Jadi hukum itu sebagai roh negara ini, tapi kalau jika kita tidak profesionalkan, hakikatnya akan mati. Selalu ruang demokrasi itu dibungkam terus, tidak ada yang selamat. Walaupun di kampus juga selalu masuk, polisinya masuk terus ke dalam. Jadi mau bilang hukum ini rasional dan juga mau rasionalkan memang sangat susah. Oke, baik, terima kasih. Tadi
diputuskan oleh hakim ini kami sangat kecewa. Padahal sementara kan sementara ada pada saat aksi yang berlangsung pada 10 November ini ada beberapa kata-kata yang dia keluarkan daripada saksi-saksi fakta di lapangan. Sementara fakta-fakta di lapangan bicara lain, kemudian hakim diputuskan lain. Itu yang pertama. Nah, ini membuktikan kalau hakim juga sedang memelihara pembungkaman ruang demokrasi di kampus ini. Hakim sedang bekerja sama dengan Kapolda Papua untuk membungkam ekspresi bagi mahasiswa. Sementara kampus itu kan otonomi kampus yang sudah menjamin sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku. Tetapi pada faktanya polisi masuk kampus, kemudian kami mahasiswa mau berdiskusi, mau belajar, kemudian mau mimbar bebas susah. Ini membuktikan bahwa negara ini sedang mempraktekkan namanya otoriter dengan militeristik. Dan kemudian sedang mempraktekkan namanya DOM, daerah operasi militer di kampus. Itu di kampus saja, kita tidak bicara dengan lingkungan-lingkungan lain. Lingkungan-lingkungan lain itu sedang berbahaya. Sehingga Kapolda Papua hentikan operasi militer dalam kampus. Operasi militer dalam kampus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu untuk ke depan kepada hakim untuk memutuskan segala sesuatu harus bijak, harus profesional. Karena tadi ini dia seakan-akan membenarkan polisi orang, sementara menjadi aktor, menjadi kekerasan dalam lingkungan kampus itu polisi sendiri, malah polisi yang masuk dalam kampus. Ini tidak benar sekali. Sehingga hakim lain kali berprofesional. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan kulit, ras, kelas, dan lain-lain. Ini tidak benar. Mungkin barangkali itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Pendeta Dorman mewakili Dewan Gereja Papua ada di sini. Yang pertama adalah saya sudah lama tidak percaya kantor ini. Bahwa semua orang datang di kantor ini tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang baik. Dan hari ini sudah terbukti. Yang pertama adalah dua mahasiswa ini sebenarnya sudah tahan 5 bulan yang lalu. Sebenarnya hari ini diputuskan untuk bebas. Kenapa harus 5 bulan lagi? Karena bukti-bukti sudah ada, izin sudah ada, sudah jelas. Tapi karena memang roh kecurigaan saya tidak pernah percaya kantor ini, itu terbukti hari ini. Itu salah satunya adalah 2 mahasiswa. Yang kedua adalah masalah Victor. Victor, apa yang saya pikirkan itu sudah betul. Di sini mereka tidak berani. Jaksa di sini tidak berani ambil keputusan. Padahal persoalan ada di sini. Dan gereja minta supaya jangan minta Jaksa Agung yang datang untuk putuskan masalah di sini. Masalah di tanah Papua itu bapak-bapak di sini yang tahu. Tidak boleh orang lain yang tahu. Tidak boleh Jakarta tahu. Ada Kapolda di sini, ada jaksa di sini, ada kepala pengadilan di sini. Semua bapak-bapak yang tahu dan bapak-bapak yang selesaikan persoalan di tanah Papua. Karena persoalan ada di sini dan masalah di sini. Itu kedua. Yang ketiga adalah masalah Victor ini masalah rasisme. Ini masalah monyet. Ini bukan masalah pembunuhan. Ini bukan masalah penculikan. Ini bukan hukum-hukum yang lain, pasal yang lain. Hari ini saya mau datang, mau dengar saja apa pengadilan mau putuskan tentang Victor Yahimo. Karena murni rasisme. Sekali lagi murni rasisme. Rasisme itu musuh seluruh dunia. Rasisme itu musuh Indonesia. Dan rasisme juga musuh orang Papua. Nah karena itu, ini sudah 2 kali ditunda. Nah ini tidak boleh terjadi. Ini mungkin karena saya tidak percaya kantor ini. Mungkin itu juga menyebabkan 2 kali tertunda. Tidak profesional.
Yang terakhir adalah hakim jangan pindah dulu. Dia selesaikan kasusnya Victor dulu baru dipindahkan. Karena kasusnya yang Victor dia yang tahu. Dari awal dia yang tangani. Karena itu tidak boleh dipindahkan dulu. Ini dari gereja minta tidak boleh dipindahkan. Lebih cepat selesaikan dulu karena dia yang ikuti dari awal. Selesaikan dulu baru nanti bisa dipindahkan. Mungkin itu pesan dari tokoh agama. Dan terima kasih, Tuhan memberkati dan harap keluhan terima kasih sudah sampaikan. Terima kasih untuk Arigo Bay, untuk temani, untuk mereka semua ini kita ikuti. Karena Victor persoalannya adalah hanya satu poin, yaitu masalah rasisme. Gereja minta tidak boleh lagi libatkan dan tambahkan dan pasal tambah-tambah dari kasus-kasus yang lain. Kalau berani tambahkan kasus yang lain, itu akan konflik. Konflik horizontal di tanah Papua. Konflik untuk semua orang. Karena itu kita semua gereja mau tanah damai. Ini tanah Tuhan. Karena itu salah satu solusi untuk terbaik. Untuk kantor ini. Yang orang semua yang datang punya beban, punya masalah semua datang di kantor ini. Tolong menyelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan keadilan-adilannya yang betul. Karena semua orang kita sudah tahu, kita semua sudah sekolah. Mungkin dari saya itu. Dan harap tanggal 27 itu pertemuan terakhir. Dan tuntutan terakhir. Tidak lagi tunda. Pesan itu. Tidak lagi tunda. Itu tuntutan terakhir. Dan hakim yang sama. Tidak lagi hakim yang baru. Dan pesan yang penting sekali adalah jangan jaksa hukum dari Jakarta, tapi yang ada di sini yang selesaikan. Kalau di sana dia mau bawa materi apa? Materi semua ada di sini. Nanti masalah rasisme. Terima kasih. Iya, ini kan kita semua baca KUHP itu, KUHP selalu kita baca. Dalam tata acara persidangan itu kan ada asas persidangan cepat itu. Asas persidangan cepat, murah dan apa lagi? Ringan, biaya ringan. Kan kita biasa dengar. Jadi kalau ditunda-tunda, ini saya sudah berapa bulan ini? Ya berapa tahun? Dari 2021. Kamu bayangkan ini. Ditunda seperti begini, ini kan menjadi pendidikan hukum bagi rakyat Papua maupun ini. Jayapura ini kan orang-orang intelektual yang ada semua. Kita mau kasih pendidikan hukum apa di rakyat kalau di depan publik di kota Jayapura ini saya dipertontonkan sebuah peradilan yang tidak menerapkan asas-asas peradilan yang cepat, tepat, murah. Kita ada di situ. Satu. Yang kedua, saya ini ditangkap untuk diadili secara hukum ataukah punya pendekatan politik yang lain untuk menggiring saya atau menghukum saya atau punya rencana yang lain. Ini yang perlu. Ini yang perlu. Silakan ini buktikan di sini. Saya kan sudah sudah selama ini betul-betul kooperatif sekali. Kooperatif, bahkan teman-teman rakyat juga ada ikuti proses hukum ini. Dibuka semua. Jadi saya sudah berapa kali kan ikut pengadilan, tapi ditunda lagi seperti begini. Saya jadi curiga ini. Saya ini ditangkap bukan untuk diadili di dalam negara ini. Kalau negara ini punya hukum. Tapi pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa hukum menjadi alat kekerasan negara untuk menindas orang Papua. Itu poinnya. Hukum digunakan oleh jaksa, polisi untuk menindas kami orang Papua. Itu yang kita bisa dapat dari pengadilan, proses peradilan yang panjang. Lantas kalau hukum itu menindas kami orang Papua, tidak mengadili kami orang Papua, lalu dipaksa untuk kami harus tunduk di bawah hukum, apa yang kita mengharapkan?
apa yang mau diharapkan. Karena tidak ada pendidikan hukum, tidak ada pendidikan politik. Kita tidak mencerdaskan rakyat ini untuk patuh terhadap hukum ini. Apa ini? Saya bingung. Saya bingung, saya mau percaya negara ini apa? Saya bingung. Adakah sesuatu yang membuat kami percaya pada negara ini, minimal lewat hukum ini, supaya kami melihat bahwa betul-betul negara ini ada untuk kami orang Papua. Itu dulu. Yakinkan kami dulu. Hah?